Shalom, selamat datang di online service AFC Wiyung. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang Anda ingin doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom AFC Wiyung. Hari-hari yang kita lalui, hari demi hari, setiap persoalan, setiap permasalahan yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur bahwa kebaikan Tuhan boleh senantiasa menyertai di dalam kehidupan setiap kita. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu. Dan saat ini kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami, syukur kami atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, kekuatan yang baru hari lepas hari yang boleh kami terima di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena
Ku angkat tanganku
Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami nikmati, kami rasakan. Karya anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, keselamatan kami, sungguh suatu karya yang tidak ternilai yang boleh kami alami hari ini Tuhan. Terkhusus pada hari ini, kami semuanya boleh bersama-sama diberikan waktu untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami rindu bahwa setiap dari kami, siapapun kami hari ini dan dimanapun kami hari ini Tuhan, kami rindu bahwa firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh belajar, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan oleh firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus berbicara atas kami semuanya. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap diberkati pada pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Thank you untuk tim yang hari ini melayani, para volunteers, luar biasa kerja keras kalian, dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang kalian kerjakan hari ini membuat nama Tuhan dimuliakan. Terus semangat dan jangan pernah jemu untuk melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam 2 bulan yang lalu kita belajar tentang dipilih dan ditentukan, dan di dalam bulan ini, di dalam 2 bulan ini ke depan, kita akan belajar tentang tema yaitu imamat rajani. Kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang percaya ada di dalam bagian yang disebut dengan imamat rajani. Makanya hari ini saya mengajak saudara dan saya, kita semuanya belajar satu tema, yaitu panggilan menjadi bagian. Bagian menjadi apa? Ya, bagian menjadi umat yang disebut dengan imamat rajani. Siap belajar semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Baik, hari ini kita akan belajar masih dari buku kitab 1 Petrus Bapak Ibu yang terkasih. Ya, 1 Petrus kita akan belajar dari sana. Hari ini kita akan belajar dari pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang 9 dan 10. Kita akan belajar dari 2 ayat ini hari ini. Bapak Ibu siapkan Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 dan 10. Siap? Saya akan bacakan buat kita semuanya hari ini. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Begini firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau hari ini kita membaca 2 ayat ini, tentunya kita mau bahwa hari ini kita membaca tidak hanya sekedar membaca, kita mendengar tidak hanya sekedar mendengar saja. Tetapi tentunya saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya rindu bahwa hari ini kita belajar sesuatu. Setuju dengan saya Bapak Ibu yang terkasih? Baik, kita akan belajar sesuatu hari ini. Kita akan belajar dari ayat ini, paling tidak kita belajar, ada beberapa hal nanti yang akan kita dalami di sana. Ada beberapa hal yang nanti kita akan cermati di sana. Dan tentunya tidak hanya sampai di situ, ketika kita nanti belajar, kita rindu bahwa kita semuanya hari ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berfungsi sebagaimana firman Tuhan katakan, kita sebagai orang percaya harus berfungsi. Baik, hal pertama hari ini yang kita pelajari dari 2 ayat itu Bapak Ibu yang terkasih. 2 ayat yang tadi kita baca di depan. Yang pertama adalah kita belajar bahwa kita harus kembali kepada identitas kita. Ya, semua orang pasti punya identitas. Saudara dan saya punya identitas. Ya, dan hari ini kita mau belajar bahwa kita semuanya sebagai orang percaya kembali kepada identitas kita. Pertanyaannya, apa sih identitas kita sebenarnya? Saya akan mengajak pada bagian pertama ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mencermati kalimat dari ayat yang ke-9 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan di dalam kata-kata ini, kamu, tetapi kamulah. Pertanyaannya adalah siapakah kamu ini di dalam kalimat ini? Ya, tentunya kalau kita membaca kembali lagi flashback ke dalam pasal yang pertama, di sana akan kita temui bahwa kitab ini ditulis oleh Petrus kepada orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Ini kita bisa baca dari pasal pertama ayat yang kedua. Jadi kamu ini jelas ditujukan kepada setiap orang percaya pada waktu itu. Dan hari ini tentunya termasuk saudara dan saya. Jadi firman ini bukan hanya relevan kepada jemaat pada waktu itu, tetapi juga relevan kepada kita semuanya sebagai orang percaya hari ini. Kemudian kata yang kedua yang harus kita cermati adalah terpilih. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih ini coba perhatikan. Kata terpilih ini adalah kata yang berbentuk pasif. Artinya apa? Artinya bahwa ada objek yang dikenai perbuatan dari subjek. Ya, dalam konteks ini adalah orang percaya dikenai perbuatan, yaitu dipilih oleh siapa? Subjeknya Allah. Ya, jadi dalam hal ini kata terpilih ini adalah kita, orang percaya yang dipilih oleh Allah. Nah, dasar dari konsep ini, dasar dari ungkapan kamulah bangsa terpilih ini tidak ada dasar lain kecuali pemilihan Tuhan sendiri. Kecuali pemilihan Tuhan sendiri. Ini dasar yang mutlak yang harus kita pahami Bapak Ibu yang terkasih. Bahwa konsep ini bukan konsep kita yang kemudian menawarkan diri dan kemudian alam milik kita. Enggak, tapi mutlak itu dari Allah sendiri, terpilih. Ya, ini dasarnya Bapak Ibu. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13b di sana mengatakan jelas. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Lihat betapa Allah memilih kita dari mulanya di dalam kebenaran. Artinya jelas bahwa dasar ini adalah dasar pemilihan Tuhan, bukan dasar yang lain. Kemudian dasar yang kedua yang bisa kita pahami, yang kita bisa cermati hari ini adalah bahwa dari kerelaan dan kehendak Allah sendiri. Nah, ini bisa kita baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Di sana dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan apa? Dengan kerelaan kehendaknya. Jelas. Dasar kedua atas pemilihan ini adalah apa? Kerelaan kehendak Bapa. Kemudian ada dasar lagi yang bisa kita cermati hari ini, yaitu berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Di sana dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jelas Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dasar pemilihan ini adalah kehendak Bapa. Atas dasar kehendak Bapa sendiri, kerelaan Bapa dan kasih karunia Bapa sendiri. Tidak ada yang lain di sana. Nah, dalam pemilihan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tentunya Allah menempatkan diri sebagai subjek. Sebagai subjek, bukan objek dari pemilihan. Artinya apa? Allah menempatkan diri sebagai pribadi yang melakukan pemilihan ini. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa ada kedaulatan Tuhan di sana. Ini artinya bahwa ada kuasa Tuhan penuh di sana untuk melakukan pemilihan ini. Ya, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ada dasar kedaulatan kuasa Tuhan di sana yang penuh, yang mutlak. Makanya mengingat dasar ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semuanya bahwa hari ini kita harus mengembalikan dasar hubungan kita kepada Tuhan dengan benar. Dasar yang harus dipahami bahwa semuanya karena kasih karunia. Kalau aku diselamatkan dari dosa, dari hukuman dosa, itu karena kasih karunia. Kalau aku diampuni, itu karena kasih karunia. Kalau aku diluputkan dari hukuman dosa di api neraka, itu karena kasih karunia. Bahkan untuk memperkuat kita, di dalam ayat yang ke-10, Petrus juga mengatakan begini,
kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jelas Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat-ayat yang kita baca tadi di depan, dari dasar-dasar yang kita pelajari di depan, jelas bahwa pemilihan yang berakibat pada keselamatan atau kehidupan kekal yang kita terima adalah sepenuhnya karya Allah. Bukan kerjasama antara anugerah Allah dan hasil usaha manusia. Ini perlu kita pahami, ini perlu kita selesai dulu di sini. Bahwa semua keselamatan, semua anugerah yang berimplikasi pada keselamatan kita, pada hidup kekal kita adalah karena 100% anugerah Allah semata-mata. Tidak ada urusannya dengan pekerjaan manusia. Jadi ini yang membuat dasar kita menjadi orang-orang terpilih. Ini dasar kita yang menjadi umat pilihan Allah. Wow, betapa luar biasanya pribadi Allah yang memilih kita. Dan betapa beruntungnya kita hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang beruntung. Karena apa? Karena sebetulnya Anda dan saya tidak layak terpilih. Tetapi hari ini kita tahu bahwa di atas kedaulatannya lah Allah memilih kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, tentunya bukan karena bangsa ini mempunyai kriteria khusus yang membuat Tuhan wow, membuat Tuhan tertarik begitu. Tetapi karena Tuhan mengasihi bangsa ini dan karena dia memegang sumpah yang sudah dia katakan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ini kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Jelas ya di sana dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jelas sekali firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pemilihan, identitas pertama kita adalah umat-umat terpilih. Dan dasar pemilihannya adalah karena kasih Tuhan semata-mata. Karena anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi hanya karena kasih kedaulatan Tuhan semata-mata. Sehingga kita diberikan status hari ini sebagai orang-orang yang terpilih. Sebagai orang-orang yang sudah dipisahkan, dikuduskan. Wow, betapa luar biasanya hari ini kita mendapatkan kabar gembira hari ini. Kasih tahu dong kiri kanan Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, katakan bahwa kamu orang-orang terpilih bukan karena kuat bagusmu, bukan karena kepandaianmu, tetapi karena Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang mengasihi kamu. Wow, lihat betapa ini membuat kita semakin hari harusnya semakin bertumbuh menjadi semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Saya yang seharusnya binasa, saya yang seharusnya mati karena dosa, tetapi saya diselamatkan, saya ditebus. Ini suatu kondisi yang membuat saya ketika mengingat-ingat ini, betapa saya berharga di mata Tuhan. Betapa kasih Tuhan ini tidak tertanding oleh apapun di dalam hidup saya. Kita seharusnya merasa bahwa kita sebagai orang yang selalu berhutang kepada Tuhan. Dan tentunya kita tidak akan bisa membayar hutang itu karena apa? Karena harga yang harus dibayar sangat besar, terlalu besar. Tadi pujian di awal mengatakan terlalu besar karyamu Tuhan. Memang itulah adanya dalam hidup kita. Kalau hari ini kita ada, kalau hari ini kita mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, itu karena Tuhan yang mengasihi kita. Hutang yang harus kita pahami ini adalah karena penebusan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita punya sikap hati yang benar-benar mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Karena pada dasarnya, sejatinya bahwa kita bukan
milik kita lagi. Hidup kita adalah bukan milik kita lagi. Tapi karena Tuhan sudah membayar kita, maka harusnya hidup kita hari ini menjadi miliknya Tuhan. Ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Jadi saya mendorong hari ini, jangan pernah merasa bahwa karena pelayanan kita, karena persembahan kita, maka kita merasa bahwa Tuhan berhutang sama kita. Sehingga kita semau-maunya ngatur Tuhan. Tuhan, aku mau ini dong, Tuhan aku mau itu dong. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, gereja yang sudah dipilih dari semula, gereja merupakan anggota kerajaan Allah. Keterpilihan gereja itu kalau kita berbicara masalah organisasi, kita juga berbicara gereja masalah individual, yaitu saudara dan saya adalah gereja. Kita dari semula sudah dipilih dan ditentukan. Ya, kita dari awal sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi apa? Warga kerajaan Allah. Jadi kalau hari ini kita punya KTP, kita punya kartu identitas di dunia ini bukan identitas yang utama kita. Identitas yang utama kita adalah kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Dan ini merupakan status yang utama dalam hidup kita, bahwa status kita adalah bangsa yang terpilih, umat di dalam kerajaan Allah. Ini identitas yang harus kita kembalikan lagi. Ya, bahwa kita adalah bangsa terpilih. Nah, identitas kita yang kedua adalah bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan ini. Setiap orang percaya adalah kepunyaan Allah sendiri. Ya, saya ulangi, setiap orang percaya, saudara dan saya adalah kepunyaan Allah sendiri. Ini berarti bahwa saudara dan saya tidak mungkin bisa atau tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada dua Tuhan, sedangkan Tuhan kita yang hari ini kita sembah adalah Tuhan yang begitu besar, yang sudah membayar kita lunas dengan darah yang mahal, dengan harga yang tidak ternilai, yang sangat-sangat besar. Bagaimana mungkin hari ini kita bisa menduakan Dia dengan mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus? Makanya di dalam perjanjian lama, Tuhan mau umatnya, bangsa Israel pada waktu itu hanya menyembah kepada Dia saja, dan Dia merupakan Allah yang pencemburu ketika bangsa Israel mulai membawa ilah-ilah lain ya untuk mereka sembah. Dan di dalam perjanjian baru juga Alkitab seringkali memperingatkan adanya bahaya-bahaya mamon, di mana mamon ini merupakan merupakan potensi pesaing ya. Bagaimana kemudian kalau kita melihat orang-orang kemudian banyak jatuh di dalam hidup mereka karena mereka menomorsatukan materi, menomorsatukan mamon. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan mau di dalam hidup kita hanya milik kepunyaan Tuhan sendiri. Ya, ini identitas ya, bahwa kita adalah umat yang kudus dan kepunyaan Allah sendiri, eksklusif buat Tuhan. Ya, eksklusif buat Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Makanya kita harus yakinkan dalam diri kita hari ini. Siapakah yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah keluarga kita? Apakah pelayanan kita? Apakah pekerjaan kita atau yang lainnya? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita menjadi umatnya yang eksklusif, punyanya Allah sendiri. Di dalam ayat 10, Petrus mengutip kata-kata dari kitab Hosea. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Ya, gereja adalah milik Allah, saudara dan saya adalah milik Allah. Karena apa? Karena kita sudah beroleh belas kasihan Allah. Sebagai milik kepunyaan Allah, tentunya kita punya implikasi. Ya, sebagai kepunyaan Allah, sebagai milik kepunyaan Allah, maka kita harus punya implikasi, yaitu apa? Yaitu kekudusan harus menjadi tanda orang yang percaya. Hidup kita sebagai milik Allah harus ditandai dengan yang namanya kekudusan. Makanya tadi di sana dikatakan bahwa kamu bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai orang percaya, kita tidak mungkin menjadi sama dengan bukan yang miliknya Allah. Makanya kita perlu berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah pada kekudusan. Kekudusan ini menjadi tanda bahwa pola pikir dan gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Kalau
kita belajar tentang kata kudus ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Terminologinya adalah dari bahasa Ibrani yang namanya berasal dari bahasa kados, yang berarti dipisahkan, ya, dipisahkan. Orang Israel merupakan umat yang dipisahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Mereka dipisahkan untuk berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, hari ini kita sebagai orang Kristen juga orang yang dipilih dan dipisahkan Tuhan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita dipisahkan bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita dipisahkan untuk menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang harusnya menjadi tanda dalam kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam keterpilihan ini Bapak Ibu, ini ada istilahnya yang namanya hidup baru Bapak Ibu. Di mana dulu kita bukan umat milik Allah, ya, tetapi setelah kita percaya, kita menerima Yesus, kita menjadi orang-orang pilihan, dan ini berimplikasi kepada apa? Kepada kehidupan baru, pola pikir baru, pola pikir yang tidak sama dengan pola pikir dunia, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 di sana dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas di sana dikatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini sebagai wujud dari implikasi bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, makanya kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Kita harus mengalami yang namanya pembaruan budi, pembaruan akal. Ini yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Sehingga hari lepas hari kita semakin bisa membedakan mana yang baik, mana yang sempurna, dan mana yang berkenan kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk hidup baru. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup baru, yaitu hidup yang berbeda dengan hidup kita yang terdahulu. Kita keluar dari pola pikir yang terdahulu menuju ke pola pikir yang baru. Saya punya gambar ini Bapak Ibu yang terkasih, saya suka sekali. Ya, ini adalah hati begitu ya, ada tanda A di sana, ada huruf A dan ada tanda salib di luar hati di sana. Ini berbicara, saya mengumpamakan ini sebagai orang yang belum percaya Kristus, ya, di mana A ini aku. Akunya bertahta di dalam hatinya besar dan Kristusnya, salibnya ada di luar, lebih kecil dari A-nya. Ini orang lama, tetapi ketika kita menjadi umat pilihan Allah, ketika kita masuk dalam pembaharuan kita, maka yang terjadi adalah begini Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ini yang terjadi. Di sana ada hati, tetapi yang berbeda adalah apa? Salibnya besar dan A-nya kecil. Kristusnya semakin lama semakin besar dan A-nya semakin lama semakin kecil. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan, hidupku bukan milik aku lagi, tetapi Kristus ada dalamku. Ya, dulu waktu kecil kita sering menyanyikan itu. Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah perubahan, memasuki sesuatu kehidupan baru dengan pola pikir yang baru, yaitu dengan pola pikir Kristus, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting buat kita semuanya hari ini, untuk kita bisa melihat kembali bahwa hidup kita hari ini, apakah sudah benar-benar mencerminkan sebuah perubahan yang Tuhan mau sebagai orang percaya untuk kita lakukan. Ini tidak berbicara seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Ini tidak berbicara seberapa lama nama kita, siapa nama kita, apakah Daniel, apakah Yohanes, atau Matius. Tetapi ini berbicara tentang masalah bagaimana hidup kita berubah. Ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Apakah hidup kita sudah mengalami perubahan hari ini, ataukah masih seperti yang lalu? Kalau di waktu hidup lama yang lalu, kita suka sekali hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa. Apakah hari ini kita juga masih melakukan hal yang sama? Tetapi hari ini tentunya saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya diingatkan Tuhan bahwa kamulah bangsa terpilih, bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Makanya hari ini ayo kita mau berubah bersama-sama menuju pembaharuan hidup, menuju pola pikir yang baru, pola pikir yang tidak sama dengan dunia ini. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Itu
poin pertama yang kita pelajari, kita harus kembali pada identitas kita. Ya, kita sebagai bangsa yang terpilih, dan kemudian kita sebagai bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Nah sekarang poin kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa kita harus kembali kepada panggilan kita. Nah ini penting Bapak Ibu, kita harus kembali kepada panggilan kita. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu yang terkasih, ada suatu suku, ya suku di antara 12 suku dari bangsa Israel itu, yaitu suku Lewi. Suku itu didedikasikan untuk menduduki jabatan sebagai imam. Ya. Pada waktu itu tugas imam adalah apa? Adalah sebagai perantara untuk menyampaikan persembahan dari umat kepada Tuhan dan untuk menyampaikan pengampunan dari Tuhan kepada umatnya. Nah hari ini saudara dan saya juga harus kembali kepada panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang percaya sebagai apa? Sebagai bagian dari imamat rajani. Ya, kalau zaman dulu di dalam perjanjian lama ada orang Lewi. Tetapi saya mau katakan begini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam perjanjian lama memang ada suku-suku tertentu, yaitu suku Lewi yang didedikasikan untuk menjadi imam, untuk menjadi pengantara antara Tuhan dan umatnya atau sebaliknya. Tetapi di dalam perjanjian baru, pesan ini diperkuat bahwa gereja, setiap orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi imam-imam. Amin. Katakan kiri kanan Anda, Anda dipanggil untuk menjadi imam-imam. Maka kita ini disebut sebagai imamat rajani, Bapak Ibu yang terkasih. Kematian Kristus sudah membelah tabir bait suci, di mana ruang Maha Kudus itu dipisahkan. Kita tahu semuanya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus kecuali imam besar. Tetapi karena kematian Kristus, karena darah Kristus, tabir itu terbelah. Sehingga hari ini kita sebagai orang percaya, kita tidak memerlukan lagi perantara imam untuk masuk ke ruang Maha Suci. Karena Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Dan kita adalah imam-imam di dalam perjanjian baru ini. Makanya dari itu, ayo kita berfungsi masing-masing sebagai imam, sebagai perantara antara Tuhan dan umat. Juga sebaliknya, kita kabarkan kabar baik itu. Kita kabarkan kasih Tuhan itu kepada semua orang yang hari ini kita kenal. Orang percaya adalah imam, bukan karena kita memakai jubah imam. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang terkasih, kita orang percaya adalah imam, bukan karena kita memakai jubah imam, tetapi karena kita berani datang kepada hadirat Tuhan karena Kristus. Dan kita adalah raja, bukan karena kita memakai mahkota, tetapi karena kita adalah pemenang atas dosa, kematian dan neraka di dalam Kristus. Status imam dan rajani ini adalah status kekal karena Allah sendiri yang memberikan, bukan status yang berasal dari dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi imam di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita adalah suatu pelayanan ibadah di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu catat baik-baik, saudara dan saya dipanggil sebagai imam. Ya, saudara dan saya dipanggil sebagai imam. Artinya apa? Bahwa seluruh aspek hidup Anda adalah sebuah pelayanan ibadah di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita aplikasikan hari ini di dalam gereja, dalam kehidupan bergereja kita, walaupun hari ini kita belum melakukan ibadah secara onsite, ya, tapi pelayanan itu tidak pernah berhenti, yakinlah. Makanya kalau kita aplikasikan hari dalam gereja, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hidup kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Tidak ada status yang namanya awam dan rohaniawan begitu ya. Kalau jemaat biasa namanya awam, kalau pendeta namanya rohaniawan. Dan tanggung jawabnya berbeda. Enggak, setiap orang Kristen dipanggil menjalankan fungsi keimaman. Catat baik-baik Bapak Ibu. Setiap orang Kristen, saudara dan saya dipanggil untuk apa? Menjalankan fungsi keimaman. Dimulai dari apa? Dari keluarga masing-masing. Kelompok kecil atau dalam pelayanan gereja lokal kita. Dimanapun kita berada. Mungkin di iCare kita. Mungkin di dalam keluarga kita sudah mulai melakukan fungsi ini. Fungsi ini adalah fungsi bagaimana kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau kita kepala keluarga hari ini, mari mulai bangun mesbah keluarga. Kalau kita hari ini seorang pemimpin di kantor, mari mulailah mengabarkan ini kepada bawahan-bawahan kita. Kalau hari ini kita pedagang, mari mulailah
melakukan fungsi imam ini, mewartakan kabar baik ini kepada setiap pelanggan-pelanggan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam gereja tidak boleh ada customer, yang artinya apa? Objek pelayanan, yang artinya apa? Hanya menerima saja pelayanan-pelayanan saja. Tetapi semua orang Kristen dipanggil untuk berfungsi dalam kapasitas masing-masing, Bapak Ibu. Tentunya saudara dan saya mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Ya. Kalau ada orang yang pintar main musik, kalau ada orang yang pintar nyanyi begitu, tetapi saya tidak bisa. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak mau melayani. Enggak, fungsi kita berbeda-beda. Makanya kita didorong hari ini untuk berfungsi masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Satu tubuh, berbeda-beda fungsinya, tetapi satu kepala, yaitu Kristus. Ini panggilan yang pertama kita sebagai imam rajani. Kemudian kita harus kembali kepada panggilan kita. Apa panggilan yang kedua yang harus kita hidupi sebagai orang percaya? Bapak Ibu yang terkasih, di sana disebutkan apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat Bapak Ibu, ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai imamat rajani, bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu yang terkasih. Ini tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh santai-santai. Kita berpikir, asalkan aku sudah selamat, sudah selesai tugasku. Tapi lihat, setiap kita, saudara dan saya punya panggilan, yaitu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat, Petrus sedang mengatakan bahwa gereja mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Kalau kita pahami kalimat ini, jemaat Tuhan yang terkasih, ini tidak berbicara tentang bagaimana kita pandai berkhotbah. Ini tidak berbicara tentang bagaimana kita pintar berbicara. Tetapi ini adalah berbicara bagaimana kita menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah yang dimaksud dengan ini. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita semuanya, saudara dan saya sudah mengalami bagaimana Tuhan mengasihi kita. Amin. Ayo hari ini saya dorong, beritakan itu, saksikan itu kepada setiap orang yang kita kenal. Kepada setiap orang yang bergaul dengan kita. Supaya apa? Supaya tidak hanya kita yang keluar dari kegelapan, tetapi mereka juga keluar dari kegelapan. Mereka juga beroleh keselamatan. Ini panggilan kita, dan tugas terpenting dan pertama dari gereja adalah memberitakan karya Tuhan yang menebus kita dan memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Inilah yang disebut dengan Injil, the Gospel, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang baru oleh kasih karunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua panggilan ini seringkali kita sebagai orang percaya hidup dalam zona nyaman kita. Kita terlalu enak. Kita terlalu enak menikmati apa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tetapi sejatinya hari ini kita diingatkan kembali bahwa saudara dan saya punya panggilan sebagai imam. Memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Ceritakan, saksikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Anda. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ingatlah bahwa kita adalah bagian orang percaya yang disebut dengan imamat rajani. Kembalilah kepada identitas kita sebagai umat yang terpilih, yang menerima keselamatan karena karya penebusan Kristus di kayu salib. Bahwa itu bukan dari kemampuan kita, tetapi karena kasih anugerah semata-mata. Ingatlah bahwa identitas kita adalah umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang artinya bahwa kita dipisahkan sebagai milik Allah untuk hidup dalam kekudusan. Seperti Allah adalah kudus. Dan kemudian kita juga diingatkan hari ini untuk kita kembali kepada panggilan kita
sebagai imamat yang rajani. Yang berarti bahwa seluruh hidup kita, aspek kita adalah pelayanan ibadah di hadapan Tuhan. Kita harus mengabarkan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada setiap mereka yang masih ada dalam kegelapan. Tugas saya dan saudara hari ini. Yuk semangat, semangat saudaraku. Jangan pernah putus asa hari ini. Apapun musimnya, tidak ada alasan buat kita untuk tidak berfungsi. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya apa yang Kau firmankan hari ini adalah sesuatu yang boleh kami dengar Tuhan. Dan tentunya banyak dari kami mungkin hari ini tidak mengerti. Karena keterbatasan pengetahuan kami. Karena keterbatasan hikmat kami Tuhan. Tapi hari ini hamba-Mu boleh memperkatakan bahwa Roh Kudus boleh menerjemahkan kepada setiap dari kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biar apapun yang kami dengar hari ini dengan firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh mengambil sesuatu yang berguna, kami boleh mengambil sesuatu yang luar biasa yang boleh kami terapkan dalam hidup kami. Kami tidak mau hanya sampai dalam titik mendengar saja Tuhan. Tapi kami rindu hari ini bahwa hidup kami, setiap dari kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini boleh tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan atas firman ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu yang pertama bulan ini kita juga akan maju di dalam undangan Tuhan, dalam meja perjamuan. Kita sebagai umat percaya pada hari ini diundang Tuhan untuk maju dalam meja perjamuan Tuhan. Dasar kita untuk melakukan perjamuan kudus ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semuanya mendapat bagian dalam roti yang satu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan roti yang sudah kita terima, mungkin kita siapkan masing-masing dari keluarga kita masing-masing. Silahkan para kepala keluarga atau yang dituakan di situ boleh melayani satu sama yang lain. Kita ambil roti kita, yuk kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan pada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbagi tubuh dan darah bagi gerejanya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita mengucap syukur. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, silahkan pegang tangan keluarga Anda. Berdoalah bersama-sama. Bapak, terima kasih atas waktu ini di mana kami bersama-sama yang seharusnya tidak layak ini. Kami diundang untuk hadir dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tentunya ini menjadi kekuatan buat kami semuanya yang terus mengingatkan akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang terus mengingatkan akan karya penebusan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Betapa kami hari ini tidak bersyukur Tuhan, karena kami yang tidak layak, tetapi kami dilayakkan.
Kami yang seharusnya orang berdosa, tetapi kami sudah diampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi suatu kebaikan di dalam kehidupan kami, di mana kami terus semakin hari boleh semakin mengingat bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau adalah Tuhan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga pada siang hari ini, pagi hari ini Bapak, untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai apapun yang kemudian menjadi pergumulan kami hari ini. Kami yakini dan kami percayai bahwa tangan Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang waktu ini kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan ini. Dan hari ini kami boleh menyerahkan setiap hidup kami ke dalam kuat tangan-Mu. Terima kasih. Jemaat Tuhan, akhiri ibadah pada pagi hari dengan angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, saudaraku terkasih, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita semuanya.